Diem Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib ini. Yang cuma keluar kampung, masuk kampung untuk nipu orang kampung. Ujung-ujungnya apa? Duit. Cuma modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual diri, saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti. Semua lah saya tahu. Saya tahu semua. Kalau nggak ada duit, nggak ada yang mau jadi Habib. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Apa-apa kita harus, saya tahu Habib-Habib dulu. Hidup sederhana, nggak ada bergelimang harta. Justru kalau punya duit diumbar, dikasih ke orang lain. Ada rumah kunci diberikan orang yang nggak mampu. Sekarang mana? Jadi agama dan Habib ini dijadiin komoditi untuk cari nafkah, untuk memperbesar harta karun. Alasan katanya seorang ulama itu tidak boleh miskin. Loh, justru Anda gila sama harta setiap hari, kekurangan harta. Itulah kemiskinan yang sebenarnya. Miskin itu bukan karena harta, karena jiwa. Sudah punya rumah mewah, masih mau cari duit. Itu Anda miskin yang sebenarnya itu Habib. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi. Mikirkan umat hidup sederhana, nggak ada harta kelebihan, tidak pernah menyombong diri. Sampai dijulukin tidak ada bedanya dengan orang miskin termekah, tawaduk duduk. Ini pewaris Nabi. Tapi ulama sekarang, ustadz sekarang saya palitin sudah kayak infotainment, artis so. Ditarifin 15 juta drama. Itu Anda pelacur. Yang dibilang pelacur itu apa? Menjual ayat Tuhan. Anda tarifin. Kalau seorang pelacur menjual kehormatan masih bukan dituduh pelacur. Dia pakai dirinya. Insya Allah dimaafkan. Tapi kalau seseorang yang mencari nafkah dari dakwahnya, menumpuk harta karun, itu Anda pelacur. Anda menjual Tuhan. Ayat Tuhan Anda tarifin. Buat semua ustadz. Sekali lagi saya bilang, buat bangsa Indonesia, jangan dengar ini Habib-Habib kadrun, Pak, sudah. Habib iblis sudah saya bilang. Pokoknya kalau ada orang yang pakai label Habib ingin membuat perpecahan, jangan anggap itu Habib. Tolong jangan disematkan dia keluarga Nabi. Dia bukan keluarga Nabi. Jujur saya nggak terima kalau dia dikatakan keluarga Nabi. Saya bukan manusia suci, tapi saya masih mau menghargai Nabi. Saya nggak mau Nabi saya itu dihina-hinakan. Karena oleh cecunguk-cecunguk orang yang bersorban sok jual nama Habib. Ini kebiadaban atas nama agama. Saya belum pernah terjadi ini. Saya malu sebagai Habib. Saya sampai nggak bisa lihat tingkah lakunya Bahar. Tapi saya lihat satu, tidak ada tokoh Habib yang menolak. Itu Arobitoh. Ngapain tuh kantor Arab sak gede-gedenya? Apa sih yang dikerjain? Itu loh anggota Anda. Itu lebih biadab, lebih dari orang narkoba, merusak Islam. Jujur saya emosi bicara ini. Kenapa? Saya ngadepin iblis, ngadepin setan seperti Bahar ini. Cium kaki, astagfirullah, ini apa ini? Gaya rambut panjang, apa ini? Hancur Islam. Anda telah meludahi Nabi Muhammad. Anda telah menghinakan Nabi Muhammad. Nabi berjuang mati-matian, berdarah-darah untuk menegakkan ajaran suci dengan santun teduh, dihinakan, tidak punya materi, hidup dengan kemiskinan, tidak punya apa-apa. Kok sekarang ini orang yang mengasah cucu-cucu Nabi, cuma modal baca maulid, merasa cucu Nabi, minta dimuliakan, nggak ada itu kemuliaan. Nggak ada kemuliaan. Dan saya mintalah nih semua orang-orang yang pribumi, orang yang jangan terlalu berlebihan memposikan Habib. Mereka yang di kampung-kampung juga jangan terlalu berlebihan. Habib bukan siapa-siapa, Habib bukan Nabi, Habib bukan manusia suci. Kalau Allah untuk memuliakan Habib, berarti Allah juga untuk mencintai orang fasik, karena ini kebanyakan Habib ini fasik. Mustahil Allah kolaborasi dengan orang fasik.
Jadi saya minta sekali lagi, itu Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan menyebut Habib, dan tidak ada spesialisasi, tidak ada sedikit ayat atau apapun untuk memuliakan Habib, tidak ada sama sekali. Saya mintalah semua orang, jangan Anda kinjong Habib, nanti Habib ini keluarnya kayak Habib Bahar, Rizik, dikinjong terus. Tidak pantas dia mendapat gelar Habib, tidak pantas dia didudukkan sejajar dengan Nabi. Jangan tanggepin nih si Bahar itu orang gila, orang sakit jiwa, itu mabuk saya bilang. Dan juga kepada Habib-Habib yang lain, jangan Anda memposisikan lebih mulia dari mereka, ini iblis. Sementara Nabi sendiri Muhammad tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Apapun makhluk Tuhan itu, ada roh Tuhan di situ. Itu aja mungkin. Saya minta kepada seluruh bangsa Indonesia yang saya ini Habib, saya mohon maaf melihat tingkah laku berapa Habib ini yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, mengganggu bangsa ini, merusak bangsa ini. Mereka cuma segelintir 1-2 orang kok. Ciri-ciri khusus yang menandakan seseorang itu adalah zuriyahnya baginda Rasulullah. Karena di daerah saya itu lagi marak HP palsu. Wah, ini ya, HP palsu. Nah, ada HP palsu, berarti ada Habib asli. Asli ya. Saya suka ngomongnya asli. Asli. Pakai usod. Pakai usod asli. Jadi Habib palsu pakai sin saja palsu ya. Ada Habib asli. Pakai usod. Pakai usod. Ini antara yang asli sama yang palsu. Nah sekarang seperti nanya ini, Habibnya asli atau palsu? Mungkin pertanyaan itu muncul karena 2 hal. Yang pertama, karena akhlaknya yang bersangkutan nggak benar. Karena ilmunya nggak cukup, sehingga orang nggak percaya. Ini ragu-ragu. Ini Habib benar apa enggak? Benar apa enggak? Ya. Atau yang kedua, orangnya ilmunya bagus, ilmunya bagus, akhlaknya bagus, tetapi setelah dicek, dicek ini kok kelihatannya ayahnya ke atas nggak jelas nih, kakeknya ke atas nggak jelas. Ini asli atau palsu? Kadang-kadang juga dari lihat fisiknya. Betul. Kadang pula fisiknya hidung nggak mancung, hidungnya nggak mancung, wajahnya ya biasa-biasa saja, nggak kelihatan seperti keturunan Nabi Muhammad SAW. Orang jadi ragu, ini asli atau palsu? Alhamdulillah, negara kita termasuk negara yang udah punya lembaga khusus di masyarakat, yaitu Rabithah Alawiyah punya Maktab Ad-Daimi. Maktab Ad-Daimi itu suatu lembaga di Indonesia yang mencatat nasab anak cucu Nabi Muhammad SAW di seluruh wilayah di tanah air, walaupun belum maksimal, tetapi sudah mencatat. Sehingga kalau ada orang yang ragu, ini Habib asli atau palsu, sebetulnya caranya mudah, tinggal nanya sama Habibnya, Bib, kalau antum ini asli, kami butuh bukti nasab. Bukti nasab yang ada stempel Rabithah Alawiyah Maktab Ad-Daiminya ada stempel dari Maktab Ad-Daimi. Kami kalau itu bisa percaya antum Habib, kalau enggak, ya kami belum bisa percaya. Kami tidak menafikan, tapi kami belum bisa percaya. Sampai Habib punya. Boleh masyarakat ngomong seperti itu haknya masyarakat untuk bertanya Habib asli atau palsu. Sehingga kalau ada masyarakat nanya ke saya, Habib Novel asli atau palsu, maka saya katakan saya punya paspor Habib. Saya punya paspor Habib. Ini dikeluarkan oleh Maktab Ad-Daimi dikeluarkan Maktab Ad-Daimi, Rabithah Alawiyah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38, sama dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad juga generasi yang ke-38. Di Maktab Ad-Daimi ini jelas ada stempelnya, ada stempelnya jelas, sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian ada urutan-urutan nasabnya. Nih, ada seperti ini. Ini nanti akan membuktikan tercatat sampai siapa. Ini yang paling mudah, Habib. Paling mudah nanya mana surat dari Maktab Ad-Daimi sebagai lembaga yang paling resmi, lembaga yang paling sahih di Indonesia untuk nasab Bani Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia. Di masyarakat kalau mau yakin, kalau udah yang punya seperti ini, jangan ragu. Berarti insya Allah
asli. Nah, Karena masalah sudah nasabnya ya terverifikasi di maktab ada ini. Nah, ini sebagai langkah awal yang paling mudah. Langkah berikutnya kalau mau tahu asli atau palsu, kita tanya kepada masyarakat sekitar. Ini Habib ini betul enggak anaknya Habib yang ada di kota itu? Betul tidak? Tanya. Karena Habib itu jelas nasabnya. Nasabnya jelas. Nah, ini yang jadi masalah kalau ada pendatang dari luar kota tinggal di suatu wilayah, entah di desa atau di kota, yang masyarakat sekitar juga nggak kenal, kemudian dia ngaku Habib. Iya. Maka menimbulkan keraguan di masyarakat itu wajar. Makanya saya sarankan kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad SAW dimanapun berada yang biar masyarakat tidak ragu, masyarakat tidak rancu, maka segera daftarkan nasab Anda ke maktab Adaimi. Ya, Rabithah Alawiyah. Minta ya nasab di situ. Insya Allah kalau udah begitu jadi jelas.